Shalom, Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya, keluarga Alika yang bergabung pada malam hari ini di dalam doa akhir pekan di bulan September 2021. Haleluya, September ceria. Puji nama Tuhan. Kita percaya setiap hari anugerahnya, rahmatnya selalu baru dalam hidup kita. Amin. Bulan yang baru pun kita percaya ini bulan yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Malam hari ini kita akan bersama-sama menyembah Tuhan dan juga kita nanti akan merenungkan nasihat firman Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan kita merasa bahagia. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengawali ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan. Sepanjang hari ini kami boleh menikmati penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dan pada kesempatan malam hari ini kami bersama-sama bersekutu di dalam doa dan juga perenungan nasihat firman Tuhan. Kami percaya di dalam persekutuan dengan Tuhan, segala jerih lelah kami akan membawa kami untuk terus bertumbuh di dalam iman percaya. Dan kami percaya di dalam iman kami akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih dari pemenang. Berkatilah ibadah kami pada malam hari ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan bahkan Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk beribadah dengan segenap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah
Yesus menopangku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Tetaplah berharap padanya, tetaplah berharap, yakinlah bahwa harapan kita di dalam Yesus tidak akan pernah sia-sia. Pengharapan kita di dalamnya tidak akan mengecewakan. Kita bersyukur, kita bersyukur, kita memiliki Tuhan yang hidup, yang mengasihi kita, yang setia, yang selalu menopang kita. Haleluya. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Haleluya, haleluya. Kau yang selalu menopang kami, Tuhan. Kami bisa tetap ada saat ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Engkau yang selalu menopang di dalam kekuatan, kuasa, dan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami mau senantiasa hidup kami memuji dan memuliakan Engkau, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, kami bersyukur Kau memberikan pengharapan di dalam hidup kami. Kau memberikan masa depan, berikan sukacita, damai sejahtera, kebenaran. Kami bersyukur, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih. Kau baik, Kau baik. Kau baik Yesus, Kau baik. Kau baik, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana bagimu. Katakan bersama, Hosana, Hosana. Oh, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, Hosana. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Angkat tanganmu, tinggikan Dia, naikkan suaramu. Oh, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan, mulutku penuh dengan pujian pengagungan. Haleluya, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan
ucap syukur dalam hadirat-Mu. Kami boleh naikkan pujian kami, pengagungan kami Tuhan, karena Engkau yang layak untuk disembah. Malam hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menyatakan akan rencana-Mu yang besar dalam hidup kami, memberikan kekuatan, memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan, memberikan terobosan. Kami percaya Tuhan. Oleh sebab itu kami mau terima setiap perkataan firman-Mu, karena itu seperti benih. Ketika itu tertanam dalam hati kami, itu boleh menjadi sesuatu hal yang luar biasa, terus bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Malam hari ini kita akan membaca Alkitab kita. Kita akan belajar bersama dari Injil Markus pasal yang ke-11. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Judul perikopnya adalah Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ayat yang pertama. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah di dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapak kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Amin. Amin. Pembacaan kita sampai di ayat yang ke-10. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menarik di sini peristiwa yang terjadi pada waktu itu adalah peristiwa yang melibatkan seekor keledai. Jadi bukan sesuatu yang istimewa sebenarnya, karena di situ ada seekor keledai yang kemudian ditunggangi oleh Tuhan Yesus. Keledai ini dipilih oleh Tuhan Yesus dan ditunggangi Tuhan Yesus untuk membawanya masuk ke Yerusalem. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan keledai ini dicatat oleh firman Tuhan adalah keledai yang masih muda dan belum pernah ditunggangi. Artinya ini keledai yang belum berpengalaman sebenarnya. Tetapi ketika ditunggangi oleh Tuhan Yesus, keledai ini kemudian memperoleh sambutan yang luar biasa, di mana pada waktu itu orang-orang memuliakan Tuhan Yesus dan mereka berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Seperti pujian yang tadi kita baru saja menyanyikan bersama-sama. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, keledai ini ikut merasakan bagaimana Tuhan Yesus dimuliakan ketika dia membawa Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem.
Nah saudaraku, saya percaya bukan suatu kebetulan ketika Yesus masuk ke Yerusalem ini dan kemudian menyertakan seekor keledai muda. Nah, yang dapat kita belajar dari peristiwa ini adalah kita perhatikan baik-baik bagaimana keledai ini disertakan. Saya percaya ada pesan Tuhan yang dapat kita perhatikan, karena Yerusalem ini tidak hanya berbicara Yerusalem 2000 tahun yang lalu ketika di mana Tuhan Yesus sebelum kemudian disalib masuk ke kota suci Yerusalem dan mereka menyambut dengan hosana, mempermuliakan Tuhan. Tetapi firman Tuhan juga mengenal ada namanya Yerusalem yang baru, di mana itu adalah berbicara kerajaan sorga yang kekal, kota yang suci, yang mulia, yang nantinya kita akan masuk ke sana bagi orang-orang yang percaya. Apa maksud kenapa keledai ini disertakan? Nah, kita belajar tentang hewan keledai ini. Bagaimana hewan keledai yang dipilih ini adalah hewan yang digunakan sebenarnya biasanya untuk mengangkut beban. Walaupun dia kecil tetapi dia memiliki kaki yang kuat sehingga mampu membawa beban yang berat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ini selama masih hidup di dunia, kita ini adalah orang-orang yang tidak lepas dari namanya pergumulan dan persoalan. Ada yang merasakan pergumulan dan persoalan yang kita alami sebagai suatu beban yang berat. Dan seperti keledai ini ketika digunakan orang, sebenarnya dia digunakan untuk memikul beban berat. Tetapi dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik, dia bisa pikul beban berat itu sampai ke tujuan dengan baik karena dia memiliki kaki yang kuat. Dan tentu saja saudaraku, kalau kita belajar dari firman Tuhan tentang hewan keledai ini saudaraku, di mana pada saat itu digunakan oleh Tuhan Yesus, dikatakan hewan ini adalah hewan yang belum pernah ditunggangi orang, hewan yang masih muda, artinya dia belum punya pengalaman bagaimana melakukan perjalanan membawa beban. Tetapi bagaimana kemudian ketika Yesus menunggangi keledai ini mau nurut, ikuti apa yang Yesus tuntunkan kepadanya, arahkan kepadanya, sehingga kemudian dia sampai kepada Yerusalem. Disitulah kemudian keledai ini ikut merasakan bagaimana kemuliaan dinyatakan ketika dia ikuti apa yang menjadi tuntunan dan arahan dari Tuhan Yesus yang menungganginya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama seperti hidup kita pun juga saudaraku, saat-saat kita sedang mengalami persoalan beban hidup, belajarlah seperti keledai ini saudaraku ya. Nah, kalau kita belajar biasanya kita belajar dari Tuhan Yesus, tapi kali ini kita belajar bagaimana tentang keledai ini mau mengikuti arah yang ditunjukkan Tuhan Yesus kepadanya. Mari kita belajar bagaimana hidup kita mengikuti nasihat-nasihat firman Tuhan, kemana Tuhan mengarahkan hidup kita, sehingga pada akhirnya nanti kita akan sampai kepada yang namanya rancangan damai sejahtera Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Nah saudaraku, saat kita menjalani kehidupan kita mungkin kita mengalami persoalan dan beban berat. Tetapi bersyukurlah firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini mengatakan ketika keledai itu mau rela untuk menyertai Yesus dalam perjalanannya, sama seperti ketika hidup kita mau kita membuka hidup kita untuk Yesus hadir dalam hidup kita dan kita mau dituntun, diarahkan oleh Tuhan, maka beban yang kita alami saudaraku, seperti kata firman Tuhan, tidak lagi kita tanggung sendirian. Karena firman Tuhan berkata, Yesus berkata bahwa setiap orang yang letih, lesu dan berbeban berat dan datang kepada Tuhan Yesus, firman-Nya berkata Tuhan akan memberikan kelegaan. Karena dalam Ibrani pasal yang ke-4 juga dikatakan bahwa imam besar kita Tuhan kita Yesus Kristus itu juga turut memikul, menanggung segala penderitaan kita, turut merasakan bagaimana pergumulannya saat kita mengalami ujian dan pencobaan. Dan firman Tuhan berkata, Yesus pun juga pernah mengalami pencobaan. Dia dicobai, tetapi dia tidak berbuat dosa. Ketika kita ikuti nasihat firman Tuhan, maka kita tidak jatuh dalam
dosa saat kita mengalami ujian dan pencobaan, tetapi justru kita akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan sebagaimana Tuhan Yesus rencanakan dalam hidup kita, rancangan damai sejahtera. Nah, di dalam Alkitab ada contoh bagaimana seorang yang bernama Abraham, di usianya yang sudah lanjut, firman Tuhan berkata, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Saudaraku, sepertinya tidak mungkin. Tetapi walaupun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Dan ketika Abraham mengikuti nasihat firman Tuhan, maka saudaraku, Tuhan menggenapi janji firman-Nya atas hidup Abraham. Walaupun tidak mungkin, rasanya di usia yang 100 tahun, tidak mungkin sudah untuk punya keturunan lagi dengan istrinya yang juga usia 90 tahun. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saat-saat rasanya dia berbeban berat, mengalami sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi dalam hidupnya, tetapi ketika dia memilih untuk tetap percaya dan taat, maka kemudian Tuhan menggenapi janji firman-Nya atas hidup Abraham dan hidupnya mengalami kemuliaan. Mari kita belajar pada malam hari ini seperti keledai ini, taatlah kepada sang pengendara. Kemana kita diarahkan? Kalau firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita tekun dan setia, membangun persekutuan dengan Tuhan, saudaraku, maka mari belajar kita bangun persekutuan dengan Tuhan. Hari-hari ini saudaraku, jangan pernah tinggalkan persekutuan dengan Tuhan hanya karena hal-hal yang temporary. Saudara bangun mesbah keluarga dengan keluarga saudara, dengan suami istri dan anak-anak saudaraku, itu hal yang sangat penting. Jangan kemudian tinggalkan itu semuanya hanya gara-gara karena hal-hal yang sederhana, hal-hal yang mungkin tidak terlalu penting, ya mungkin karena kita banyak browsing, lalu waktu kita habis yang mestinya bisa dipakai untuk membangun persekutuan dan mesbah keluarga, kita habiskan hanya untuk hal-hal yang tidak penting. Saudaraku, mari kita gunakan waktu kita ya untuk kita belajar nasihat firman Tuhan, dan belajarlah supaya firman Tuhan itu tidak hanya kita dengar dan kita terima, tetapi kita renungkan setiap saat dan terlebih menghidupinya. Maka kita akan dibawa kepada kemuliaan demi kemuliaan. Saat kita mengalami beban berat pun Tuhan sanggup memberikan kelegaan oleh nasihat firman-Nya ketika kita lakukan. Nah, saudaraku, itu hal yang pertama yang kita bisa belajar bersama-sama. Yang kedua kita bisa belajar adalah tentang bagaimana keledai ini punya ciri khas, bahwa keledai ini adalah hewan yang dapat makan di tempat yang sulit. Bahkan yang gersang sekalipun dia bisa cari makan. Jadilah orang-orang yang siap untuk makanan keras, yang siap ditempa rohanimu dengan nasihat-nasihat firman Tuhan. Saudaraku, kita belajar saat menghadapi mungkin hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi dalam hidup kita. Kita belajar seperti orang yang siap dengan makanan keras. Mari kita belajar mempraktekkan firman Tuhan. Ya, kalau firman Tuhan itu menegur kita saat kita mungkin berbuat yang tidak benar di hadapannya, mari dengan segala kerendahan hati kita terima firman Tuhan dan kita mau diubahkan hidup kita, supaya hidup kita menjadi makin hari makin berkenan kepadanya. Saudara, kita jangan mudah menjadi orang yang kecewa dengan orang lain, bahkan dengan saudara seiman, lalu kemudian kita tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Itu jangan seperti demikian, itu kanak-kanak rohani. Nah saudaraku, keledai itu adalah hewan yang tangguh, ya, dia bisa cari makan di tempat yang gersang. Saat-saat menghadapi masa sulit, dia siap, ya. Saat menerima makanan keras, dia siap. Dan akhirnya keledai ini menjadi keledai yang menerima kemuliaan ketika mengikuti Tuhan Yesus kemana Tuhan membawa. Sama seperti hidup kita ketika kita mau belajar untuk mengasihi. Mungkin ada orang-orang yang berbuat tidak baik kepada kita, kita tetap belajar mengasihi, belajar mengampuni, belajar tekun dan setia. Mungkin bagi kita secara daging itu tidak enak, tetapi itu membuat kita ini menjadi pribadi yang tangguh. Ya, saudaraku, orang yang mau ikuti firman Tuhan seperti kata nasihat firman Tuhan, mereka akan menjadi orang-orang yang tahan uji. Ya, tahan uji itu luar biasa, saudaraku. Itu emas luar biasa di hadapan Tuhan.
Nah, di hadapan Tuhan orang-orang yang tekun setia nantilah yang akan menerima mahkota dari Tuhan. Mahkota kehidupan, mahkota kesetiaan. Mari saudaraku, belajarlah mau dibangun oleh firman Tuhan walaupun tidak enak, walaupun mengalami medan yang sulit, tetapi mau tetap survive seturut dengan pimpinan nasihat firman Tuhan dalam hidup kita. Izinkan kita, jiwa kita dibaharui. Seperti kata firman Tuhan, kita ini mau dibaharui budi kita hari demi hari. Ya saudaraku, mau membaharui budi itu berarti kita membaharui karakter, sesuatu yang tidak mudah diubah. Tetapi kalau kita mau terima makanan keras dari firman Tuhan, maka hidup kita akan dibawa kepada kemuliaannya. Itu yang kedua. Ya, keledai adalah hewan yang tangguh. Kalau yang pertama tadi, keledai itu dia sanggup menanggung beban karena dia disertai oleh Tuhan. Nah, yang ketiga adalah apa, saudaraku? Pada saat kemudian keledai itu bersama dengan Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, ya, apa yang terjadi? Mereka, orang-orang yang ada di sekitarnya berseru, Hosana, Hosana. Saudara, apa arti kata Hosana? Hosana itu artinya adalah save now, bahasa Inggrisnya, artinya selamat sekarang. Dalam terjemahan lain dikatakan save and prosperity, artinya selamat dan sejahtera. Nah, saudaraku, asal hidup kita bersedia dipimpin oleh firman Tuhan, maka hasilnya adalah selamat dan sejahtera. Tidak hanya pada saat kita hidup di dunia ini, tetapi juga sampai kepada Yerusalem baru, kerajaan surga yang mulia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saatnya nanti, saudaraku, ya, kita bisa bersama-sama save now, ya saudaraku. Tidak hanya ketika kita hidup di dunia ini, saat kita ikuti prinsip-prinsip firman Tuhan, pada akhirnya kita bisa menang. Kita melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa itu membawa kita kepada mujizatnya. Yang kedua, saudaraku, yang terpenting dalam hidup kita, ketika kita tekun dan setia, pada saatnya nanti kita terima save now yang sejati, selamat dan sejahtera, yaitu di kerajaan surga yang mulia di Yerusalem baru. Kita menerima hidup kekal selama-lamanya. Diberkatilah kalau kita mau hidup tekun dan setia. Saudaraku, kita bisa mengalami nanti bersama dengan Tuhan di kehidupan kekal di kerajaan surga. Bukankah ini kerinduan kita bersama-sama? Ya, hari ini kita belajar dari hal yang sederhana, dari seekor keledai yang masih muda, yang tidak berpengalaman. Kadang kalau kita menghadapi persoalan, kita tidak tahu, Tuhan bagaimana caranya mengatasi persoalan saya tidak tahu apa yang harus kita perbuat, saya tidak tahu apa yang harus aku perbuat. Tuhan tolong tunjukkan jalan. Kita sadar di dunia ini kita tidak punya pengalaman, karena kita hidup jasmani ini hanya sekali saja. Tetapi ada pribadi Tuhan yang maha tahu, yang maha bijaksana, yang adalah sumber dari segala sumber hayat, sumber jalan keluar, yang menyertai kita. Oh saudaraku, ya, ketika kita sadar ada Tuhan yang menyertai kita dengan firman-firman yang sudah diberikannya kepada kita, tugas kita, bagian kita adalah tinggal mengikuti, menghidupi firman-Nya. Maka kita akan lihat, walaupun mungkin kita harus beban berat selama kita mengikuti prinsip firman-Nya, tetapi pada akhirnya happy ending. Nah saudaraku, jadilah seperti keledai muda tadi, yang akhirnya bersama dengan Yesus sampai kepada tujuan yang sejati, Yerusalem. Dan tidak hanya sampai dengan kemuliaan. Saudaraku, bukankah itu kerinduan kita semuanya? Ya. Dan kita belajar, ya, mari kalau kita ditegur oleh firman Tuhan, barangkali hidup kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan, meninggalkan Tuhan, jatuh dalam dosa. Kalau ada firman Tuhan datang kepada kita, jangan kita mengeraskan hati kita. Buka hati kita lebar-lebar. Apa yang menjadi nasihat firman Tuhan dalam hidup kita, kita terima. Kita siap dengan makanan keras. Saudaraku, kita menjadi orang-orang yang dibangun. Walaupun kita dalam masa-masa sulit, dalam kehidupan yang seperti tadi dikatakan keledai yang tinggal di tempat yang gersang, tetapi ketika kita mau makan makanan keras, kita bisa tetap survive,
bahkan kita kemudian mengalami keselamatan yang sejati. Save now, selamat dan sejahtera. Tidak hanya di dunia ini, dalam masa-masa yang sementara, dalam kehidupan jasmani kita, tetapi juga di dalam kehidupan kekal sampai garis akhir. Kiranya renungan firman Tuhan pada malam hari ini boleh jadi berkat buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa bersama pada malam hari ini. Bukan sebuah kebetulan firman yang kita dengarkan, tetapi saya percaya itu adalah sebuah pesan yang Tuhan berikan kepada masing-masing pribadi, bahwa Tuhan sudah janjikan kepada kita semua, save now, selamat dan sejahtera. Terima firman itu. Katakan, aku terima firman-Mu Tuhan. Aku terima. Aku terima keselamatan yang daripadamu. Aku terima prosperity, kesejahteraan yang daripadamu Tuhan. Aku terima. Mari katakan pada malam hari ini, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua hanya karena Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama pada malam hari ini. Renungkan apa yang terjadi pada saat itu ketika Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Renungkan. Ada seekor keledai yang ditunggangi oleh Yesus. Dan ketika orang-orang berseru, orang-orang yang ada di sekitar situ juga menghamparkan pakaiannya di jalan, menyebarkan ranting-ranting hijau. Mereka memperkatakan berkat. Orang itu memuliakan Yesus. Dan keledai itu ambil bersama-sama dengan Yesus. Saudara percaya bahwa kita yang percaya kepadanya, kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita akan dimuliakan bukan karena kita layak, tetapi karena Yesus, sehingga kita dilayakkan untuk menerima kemuliaan. Ucapkan syukur, haleluya, haleluya. Iramaya rama hasyene maya rama. Orabaya rama hasyene maya rama hatakaya. Keselamatan terjadi saat ini di rumah-rumah, dimanapun Anda berada. Kesejahteraan Tuhan curahkan, Tuhan curahkan, Tuhan curahkan. Firman Tuhan katakan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Pada saat ini pun Tuhan melimpahkan kesejahteraannya dalam hidupmu, keselamatan, perlindungan, pemeliharaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang malam hari ini percaya bahwa kekuatan kami ada di dalam Engkau. Kami boleh menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang tangguh. Kami manusia yang lemah, tetapi karena kekuatan yang daripadamu, kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, menghadapi setiap tantangan, menghadapi setiap rintangan. Karena kami percaya Tuhan, Kau yang selalu menopang kami. Kami tidak mau menjadi putus asa, tetapi kami mau tetap maju melangkah dengan kekuatan yang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun pergumulanmu hari ini, apapun yang kau hadapi, tidak ada yang sukar bagi Tuhan untuk menolong. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan ketika Yesus mau masuk ke Yerusalem, Dia sudah siapkan semuanya. Dia mengutus terlebih dahulu kedua orang muridnya. Dia utus terlebih dahulu, dan Dia sudah beri petunjuk akan apa yang nanti akan ditemui dan ditemukan oleh murid-muridnya. Dan ketika murid-muridnya terlebih dahulu masuk ke sana, tepat seperti apa yang dikatakan Yesus, itu yang dijumpai oleh murid-muridnya. Oleh sebab itu Tuhan tahu apa yang ada di depan kita. Tuhan tahu dengan begitu detail sekali, detail. Masalahnya adalah, maukah engkau percaya kepadanya?
Maukah engkau turuti nasihat firman-Nya? Kalau kau hari ini menerima firman untuk engkau harus mengasihi, untuk engkau harus ampuni, lakukanlah itu. Lakukanlah itu. Kalau engkau harus melepaskan apa yang harus kau lepaskan, lepaskanlah itu. Serahkan kepada Tuhan, percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan berkati setiap keluarga-keluarga yang sedang bergumul untuk anak-anaknya. Tuhan berkati Tuhan. Tuhan, Kau mengasihi kami, Kau mengasihi keluarga kami. Kami percaya dari generasi ke generasi. Tuhan, Engkau Tuhan yang akan selalu menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak kami. Berkatilah mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami percaya Kau Tuhan yang memelihara, Kau Tuhan yang peduli, Kau Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan anak-anak kami Tuhan. Ketika kami berserah kepada-Mu dan percaya kepada-Mu akan segala pekerjaan kami. Rasanya kami tidak sanggup untuk mengerjakan semua apa yang harus kami kerjakan, tetapi kami percaya anugerah-Mu memampukan kami. I can do all things through Christ who strengthen me. Aku dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang memberikan kekuatan dan kesanggupan kepada kami. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kau Yesus. Tuhan, mampukan anak-anak-Mu Tuhan untuk menanggung segala sesuatu. Kami percaya anugerah-Mu memampukan kami sehingga mereka bisa melewati semuanya dengan kemenangan yang daripada-Mu. Mungkin mereka saat ini menghadapi kelemahan, sakit, penyakit. Tuhan tolong Tuhan. Mungkin orang yang mereka kasih yang sedang sakit dan mereka begitu sedih. Mereka begitu sedih, apalagi sebagai seorang ibu. Seorang ibu rasanya tidak ingin orang yang dikasihi, mungkin itu anakmu, mungkin itu suamimu, mungkin itu siapa yang kau begitu mengasihi dan saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Tetapi percayalah, kalau engkau seorang ibu yang peduli terhadap anak-anakmu, atas rasa sakit yang dideritanya, Tuhan lebih peduli sehingga Yesus tanggung semua segala sakit penyakit kita di atas kayu salib, semuanya. Oleh sebab itu aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi oleh bilur-bilur-Mu, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi. Sel-sel tubuh, sel-sel darah semuanya, aliran normal, aliran ke jantung semuanya dipompa semuanya dengan baik, tekanan darah semuanya. Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Kami mau mengasihi, mungkin ada hal-hal yang menyakiti hati kami, tetapi kami mau lepaskan pengampunan dan kami percaya kasih-Mu yang membebat hati kami, kasih-Mu yang membebat hati kami. Mungkin hari ini kami menerima perkataan-perkataan yang tidak enak yang masuk ke telinga kami, tetapi kami percaya Tuhan ada filter yang daripada-Mu sehingga hati kami tetap bersuka cita, hati kami tetap bersuka cita. Kami tidak takut karena kami tahu Engkau Tuhan selalu bersama dengan kami. Berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap kami yang bergabung malam hari ini, berkati setiap jerih lelah kami dalam persekutuan dengan Engkau tidak akan pernah sia-sia. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga kota kami tercinta Jepara, Tuhan berkati. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati dengan kesejahteraan, keselamatan yang daripada-Mu. Dan kemuliaan Tuhan turun atas bangsa kami, atas negeri kami. Berkati pemimpin bangsa kami Tuhan. Tuhan berkati semuanya, berikan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk malam hari ini. Dan tiba waktunya kami bersama-sama menerima berkat yang daripada-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan yang sempurna yang penuh kuasa dari Allah Roh Kudus menuntun kami malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya menjemput kita semuanya, bahkan sampai selama-lamanya di surga yang mulia. Hosana,
Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang dengan iman percaya menerima berkat Tuhan, kita aminkan sama-sama. Amin. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati.